Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Toto Hardianto, SPI MPI. Saya adalah dosen program studi teknik budidaya perikanan Poltek KP Bone. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teknik pembesaran ikan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teknik pembesaran ikan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang akan dilaksanakan pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS, 2 SKS praktek dan 1 SKS teori. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar dan teknis dalam kegiatan pembesaran ikan sebagai bagian dari siklus budidaya perikanan, mulai dari prinsip-prinsip budaya sampai dengan pemanenan ikan. Dengan mata kuliah ini, taruna akan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan teknik pembesaran ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, taruna mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar pembesaran ikan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembesaran ikan, mengidentifikasi jenis dan sistem pembesaran dan teknologi yang digunakan, merancang sistem pembesaran ikan yang efektif dan efisien, serta mengevaluasi hasil pembesaran ikan yang benar oleh taruna secara inovasi maupun secara berkelompok dalam kerjasama. Kompetensi yang akan diperoleh taruna adalah mampu menjelaskan tentang prinsip dasar pembesaran ikan dan mampu melakukan teknik pembesaran ikan mulai dari persiapan wadah, pemilihan kultifan, penebaran benih, pengelolaan pakan dan kualitas air, menghitung parameter pertumbuhan serta pemanenan ikan. Adapun kompetensi teknik pembesaran ikan yang akan dibahas pada materi pembelajaran ini: 1. Melakukan persiapan dan wadah pembesaran. 2. Melakukan pendederan. 3. Analisis pembesaran. 4. Melakukan pembesaran. 5. Melakukan panen. Adapun subkompetensi teknik pembesaran ikan yang akan dibahas ada pada pembelajaran: 1. Ruang lingkup kegiatan pembesaran. Cakupan kultifan ikan, udang, moluska, rumput laut. 3. Biosecurity. 4. Perencanaan produksi. 5. Jenis media sarana dan wadah pembesaran ikan. Persiapan media dan wadah pembesaran udang. Persiapan media dan wadah moluska. Persiapan media dan wadah budidaya makro alga. 10. Penerapan penebaran benih. 11. Pemeliharaan kultifan. 12. Pengelolaan pakan. 13. Pengelolaan kualitas air. 14. Pengendalian hama dan penyakit. 15. Analisa ADG. 16. Analisa ABW. 17. Analisa SGR. 18. Analisa FCR. 19. Analisa SR. 20. Penebaran benih. 21. Pembesaran kultifan. 22. Pengelolaan pakan. 23. Pengelolaan kualitas air. 24. Pengendalian hama dan penyakit. 25. Panen dan metode panen. 26. Packing dan 27. Transportasi. Teknik pengajaran dalam hal ini saya menggunakan metode delivery atau biasa penyampaian dan asesmen penilaian. Dalam konteks pembelajaran khususnya untuk mata kuliah teknik pembesaran ikan, metode delivery penyampaian pembelajaran yaitu cara saya mentransfer atau menyampaikan materi perkuliahan kepada taruna agar tercapai CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 2 kategori umum yang digunakan, yaitu ceramah dan praktek. Adapun strategi yang saya lakukan: pertama, pada awal pertemuan menyampaikan kontrak perkuliahan dan paparan mengenal jadwal pertemuan sekaligus materi yang akan dipelajarkan. Kedua, saya akan melakukan review tentang materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya dengan tujuan untuk memperkuat dan membangun pemahaman taruna lebih komprehensif terhadap materi yang diajarkan.
Ketiga, saya memaparkan materi dengan cara ceramah di depan kelas dan materi tersebut disajikan dalam bentuk PowerPoint yang dilengkapi foto, gambar, video dengan tujuan untuk menarik perhatian taruna dan membantu dalam memperjelas dan memperluaskan informasi agar lebih mudah dipahami dan diingat oleh taruna. Bahan ajar tersebut nantinya disampaikan ke taruna melalui WhatsApp grup untuk dipelajari lebih mendalam. Setelah teori tersampaikan, saya bersama tim teaching akan mengatur jadwal kegiatan praktek. Tujuannya untuk memberikan simulasi dan pengalaman secara nyata, serta mengintegrasikan teori yang telah diperoleh di kelas sehingga capaian kompetensi dapat tercapai. Sebelum kegiatan praktek dilakukan, saya memberikan buku petunjuk praktek dan lembar kerja kepada taruna sebagai panduan dalam pelaksanaan praktek dan pembuatan laporan. Yang kedua, saya menggunakan metode interaktif dalam pembelajaran sebagai pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif taruna dalam proses belajar mengajar, bukan hanya menjadi pendengar pasif. Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana belajar yang partisipatif, kolaboratif, dan dialogis sehingga mendorong pemahaman yang lebih mendalam. Saya juga menggunakan metode interaktif, yaitu diskusi kelas. Taruna diajak berdiskusi secara kelompok atau kelas penuh untuk membahas suatu topik. Tanya jawab dua arah. Saya memberikan pertanyaan dan taruna diminta untuk menjawab serta bertanya balik. Studi kasus, taruna untuk menganalisis situasi nyata atau simulasi kasus, lalu penawaran solusi seperti kasus pertumbuhan udang yang tidak normal. Metode lainnya yang saya gunakan yaitu metode SCL, Student Centered Learning, di mana dengan metode ini yang saya lakukan berdiskusi di sela-sela pemaparan materi, dan saya akan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan dan meminta pendapat dari taruna terkait materi yang diajarkan. Tujuannya agar taruna berbagi pengetahuan, pengalaman, memberikan argumen atau mendapat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga taruna dapat mengembangkan pemikiran kritis, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Metode lainnya yang saya gunakan yaitu metode discovery learning, salah satu pembelajaran konstruktif di mana taruna diarahkan untuk menemukan sendiri konsep atau prinsip melalui pengalaman belajar aktif, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Saya akan memberikan tugas kepada taruna untuk mencari informasi dari jurnal yang relevan dengan materi pembelajaran yang diajarkan melalui referensi dari internet menggunakan platform digital Google Scholar. Tujuannya agar taruna lebih aktif dalam menggali informasi dan dari materi yang diajarkan, sekaligus mengikuti pengembangan zaman. Saya juga menggunakan media pembelajaran daring seperti Google Form dan quiz. Platform tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk pembelajaran interaktif dalam bentuk permainan edukatif. Saya juga menggunakan WhatsApp Group sebagai media komunikatif ketika di luar jam perkuliahan. Model asesmen yang saya gunakan yaitu bagaimana cara saya menilai. Penilaian taruna dilakukan secara objektif dan transparan. Mata kuliah teknik pembesaran ikan mencakup teori dan praktek, sehingga komponen penilaiannya yang digunakan adalah penilaian teori dan penilaian praktek. Komponen penilaian teori yaitu dengan komposisi 20%, tugas 40 ujian tengah semester, dan 40% ujian semester. Komponen penilaian praktek yaitu dengan komposisi 30% persiapan, 30% proses, dan 40% hasil praktek. Nilai praktek minimal B merupakan syarat bagi taruna untuk mengikuti ujian akhir semester. Bobot nilai yang digunakan dengan huruf A sampai D. Taruna dikatakan remedial apabila mendapatkan A sampai D. Selanjutnya saya akan menyampaikan proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan.
BPA siap mengikuti perkuliahan sekolah dari laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semangat ya. Salam sejahtera. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah teknik pembesaran ikan. Fokus ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan absen di kelas PBB A. Abdul Answar, Suci, Valentino, ada Pak, Yul, ada Pak, Zahra. Siap. Jadi tadi yang tidak hadir karena sakit, berapa orang tadi? Ya, kita akan lanjut pada materi tentang mata kuliah teknik pembesaran ikan. CPMK, apa itu CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah yaitu akan membahas dengan analisa pertumbuhan. Sub CPMK akan melakukan analisa pertumbuhan berat, ya, yang biasa kita sebut ABW, dan pertambahan berat rata-rata yang kita biasa sebut ADG. Yang akan kita bahas adalah menghitung parameter pertumbuhan mutlak dan pertambahan berat rata-rata harian. Kemudian menginterpretasikan hasil pertumbuhan dari data lapangan. Jadi setelah dilakukan sampling, maka kita melakukan menginterpretasi bagaimana ini udah apakah ada pertumbuhan atau tidak ada pertumbuhan. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar pertumbuhan udang. Kemudian menghitung parameter pertumbuhan mutlak yang menjadi disebut ABW dan pertambahan berat rata-rata harian ADG. Kemudian menganalisa data pertumbuhan dari hasil budidaya udang. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan mutlak dan pertambahan berat rata-rata harian udang. Ini yang kita bahas ya. Nah, ini ada grafik ABW. Nanti bisa didiskusikan kenapa ini yang ada tambah ABC, ABW-nya kok rubah-rubah. Ya. Apa yang mempengaruhi ini? Ya. Pada umur 105 ternyata ABW-nya ada yang 28,27 gram, 25,74 gram, 27,86 gram. Berarti ada perbedaan kan? Nanti bisa dianalisa apa yang menyebabkan ini terjadi perbedaan pertumbuhan. Ini sebagai PR ya nanti ya didiskusikan. Kemudian ADG ya. ADG juga sama, ada perbedaan ya antara petak A, petak B dan petak C. Ya. Ini bisa didiskusikan kenapa bisa terjadi itu. Terus sama petaknya, sama pengelolaannya, sama perlakuannya kok ada perbedaan. Baik, kita lanjut pada materi berikutnya. Analisa ADG atau biasa disingkat rate dari G. Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kesuksesan budidaya adalah ADG. Jadi kalau kita mau pelihara udang, kemudian kita lihat ADG-nya apakah turun, atau naik, atau bertambah, nah, kita bisa lihat apakah keberhasilan budidaya itu bisa tercapai. Ya. Apa itu ADG? ADG adalah pertambahan berat harian rata-rata organisme dalam satu periode atau waktu tertentu digunakan untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan organisme akuatik udang atau ikan perharinya. Jadi nanti pada saat kalian praktek lapang, ya,
bulan Juli kalian akan menemukan ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah makin tinggi nilai ADG maka dapat diindikasikan bahwa makin bagus pertambahan berat rata-rata harian organisme aquatik tersebut. Jadi kita lihat setiap sampling ada kenaikan enggak? Kalau tidak ada kenaikan berarti ada masalah. Masalahnya biasa di mana? Masalahnya itu, oh ini kok nggak tumbuh-tumbuh? Kira-kira di mana? Nafsu makan bisa terjadi. Nafsu makan mungkin pakannya tidak sesuai. Apalagi kualitas air, ya. Kualitas air yang dominan apa kira-kira? Yang mempengaruhi pertumbuhan atau ADG-nya itu? Suhu bisa. Apalagi? Salinitas juga bisa. Apalagi? Ya. pH. Ada namanya NH3. Ya. Itu banyak sekali parameter yang berpengaruh terhadap ADG tersebut. ADG dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, tadi sudah disebutkan. Yang pertama, usia udang semakin besar. Kalau udangnya bagus pertumbuhannya maka semakin bagus. Yang kedua, kualitas air nur. Jadi menur juga berpengaruh. Kalau benar kurang bagus, ya tidak mau tumbuh. Ya. Yang berikutnya adalah pada tebar. Itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Mana yang lebih bagus tumbuhnya, pada tebar rendah atau pada tebar tinggi? Rendah. Makanya di dalam kegiatan budidaya itu kita harus mengukur apakah kalau pada tebar sekian bisa tumbuh dengan normal, dengan baik atau tidak. Makanya kita harus menginterpretasikan kemampuan tampak, ya, sehingga pertumbuhannya kan normal. Ya. Yang berikutnya adalah manajemen pemberian pakan. Itu penting sekali. Makanya kan ada program ya, program pemberian pakan, mulai dari segi panan sampai menghitung dosis, ya, sampai cek ancor. Itu adalah manajemen pemberian pakan. Kemudian kendalian hama dan penyakit itu penting sekali. Ya. Pengendalian contohnya misalnya dalam apa ini? Pengendalian di pakannya loh. Biasanya kalau orang kasih pengendalian di pakan, apa kira-kira menggunakan apa itu? Probiotik, ya, untuk mencegah itu, untuk melawan patogen yang berbahaya untuk udang. Ya. Kemudian pengelolaan kualitas air yang tadi disebutkan sangat berpengaruh, baik itu parameter kimia, fisika maupun biologi. Nafsu makan organisme aquatik ikan udang dapat mengalami penurunan akibat kondisi cuaca, ya, yang tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan kualitas air menjadi fluktuatif, salinitas naik turun, ya. Kemudian sehingga metabolisme nafsu aquatik ikan udang saat ini dapat berpengaruh terhadap kondisi hidupnya organisme yang dipelihara. Jadi secara tidak langsung kualitas air itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan udang. Ya. Dengan mengetahui nilai ADG organisme aquatik ikan atau udang, kita dapat mengestimasikan kebutuhan pakan dan FCR pada kegiatan pemeliharaan yang sedang berlangsung. Jadi kita bisa mengestimasikan ini pakannya bagaimana untuk mencegah FCR jangan sampai tinggi. Apa kira-kira kalau FCR tinggi? Yang pertama misalkan apa kira-kira? Biaya opsionalnya tinggi. Ya, apalagi yang terhadap teknisnya. Kualitasnya bagaimana kualitasnya? Rusak. Tapi tadi ada banyak bahan organik itu akan menghasilkan apa itu tadi? NH3. Ya. Apabila tidak dimotori ADG kemungkinan akan mengalami kekurangan pakan. Ya. Atau kelebihan pakan. Sehingga bisa terjadi penurunan pertumbuhan akibat kurangnya energi yang diperoleh dari pakan untuk kegiatan metabolisme organisme aquatik ikan atau udang. Atau kelebihan pakan yang mengakibatkan terjadinya pembusukan di dasar wadah dan akan mempengaruhi kualitas lingkungan terutama kualitas air budidaya. Dampak dari kelebihan pakan akan menghasilkan bahan organik yang berlebih. Bahan organik tersebut akan menghasilkan NH3. NH3 itu biasanya racun atau apa itu? Racun. Kalau tinggi kadar NH3-nya maka udangnya akan sakit. Kalau udangnya sakit akan menyebabkan kematian.
BW adalah berat organisme aquatik per ekor yang didapatkan dari sampling secara rutin selama budaya berlangsung. Ya. Peningkatan pertambahan berat pada organisme yang dibudidayakan terjadi karena nutrisi. Siapa yang bisa jawab? Nutrisi pakan itu kandungannya apa saja? Nutrisi pakan itu kandungannya apa saja? Protein, ya enggak? Apalagi? Vitamin. Biasanya ada kandungan seratnya ya atau abunya. Ini nutrisi ini sangat berguna bagi untuk pertumbuhan. Contohnya protein fungsinya untuk apa ini? Protein untuk pertumbuhan, untuk membentuk sel-sel atau untuk mengganti sel-sel sehingga digantikan daging. Kalau udah mau tumbuh, harus bagaimana udangnya? Kalau udangnya mau tumbuh ini dari 5 menjadi 7, harus bagaimana udangnya? Molting. Tapi kalau udang itu tumbuhnya harus molting. Kalau tidak molting, ya tidak akan ada pertumbuhan. Ya. Jadi harus dipengaruhi oleh protein yang tinggi. Apabila pakan yang diberikan mengandung protein di atas 35%, dapat memaksimalkan pertumbuhan organisme yang dibudidayakan. Jadi harus tinggi. Makanya di dalam pakan itu tidak ada tuh di bawah 25, minimal 28 sampai 33. Kalau proteinnya 35%, harga pakannya juga mahal. Ya. Jadi tidak bisa untuk menutupi biaya. Protein pada pakan digunakan untuk penggaraan tubuh, ya, pertumbuhan jaringan dan penggantian jaringan yang rusak. Ya. Pertumbuhan organisme dapat berbeda satu sama lain. Ya. Salah satu contoh adalah udang dapat tumbuh dengan baik apabila memiliki tingkat pertumbuhan 1 sampai 1,5 gram per minggu. Itu sudah bagus. Ya. Kalau dipelihara 3 bulan, kalau pertumbuhan tertinggi 1,5 kali saja. Ya, 1 bulan mungkin sampai 4. Ya, 4 kali 3 sudah sekitar 16 gram. Jadi kalau 16 gram itu sudah size sekitar berapa? 60 ya, 15 kan 60, 90 ya. Kenaikan NPK organisme yang dibudidayakan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan oksigen. Jadi oksigen itu penting sekali. Dan kegunaan NPK atau pertambahan berat rata-rata per hari 1 menunjukkan kecepatan pertumbuhan harian secara absolut. Ya. Sederhana untuk melihat pertambahan berat. Jadi kalau sampling itu sederhana untuk melihat berat. Cocok untuk mengevaluasi praktis di lapangan. Jadi sampling itu tujuannya ya secara tidak langsung dia bisa mengestimasikan berapa biomasa atau populasi yang masih hidup, apakah itu dengan jarak maupun dengan ya. Analisa pertambahan berat. Pertambahan berat terjadi karena apa? Udang tumbuh, yaitu mengalami proses pertambahan ukuran dan massa tubuh sebagai hasil dari metabolisme dan asupan nutrisi, adanya udang molting. Jadi kalau molting akan bertambah berat. Faktor utama penyebab pertambahan berat udang adalah yang pertama asupan nutrisi. Yang kedua metabolisme anabolisme. Yang ketiga lingkungan yang optimal. Contohnya tadi ya, suhunya, ada oksigennya, pH airnya, kitasnya, ya, amoniaknya. Kemudian fase pertumbuhan alami. Jadi udang itu secara alamiah dia akan tumbuh dengan sendirinya, dengan molting. Di alam kan begitu, molting dengan sendirinya. Ya. Kemudian keterlibatan kesehatan yang terjaga. Kesimpulan, pertambahan berat udang adalah hasil dari kombinasi antara pemberian pakan, kondisi lingkungan, dan proses fisiologi udang yang sehat dan normal. Nah ini
Ini ada pemegang praktek ke lapangan. Kegiatannya adalah sampling muda. Kemudian jalan atau dan 4, 6, dan alat dengan kata lima. Kedua, dengan kata Ini adalah sedang mengambil utang dari kantor untuk dibuka. Ini sampel yang diambil. Ini baru memasukkan udang dari ember ke tempat yang sudah siapkan. Kemudian sebelum ditimbang, ditiriskan dulu. Ya. Itu berapa kilo ditimbang? Cukup Pak. Oke ya. Izin masuk Pak. Oke, jadi baik, jadi ini soal untuk dikerjakan, ya. Yang pertama mencari ABW, ya, bahan untuk diskusi. Kemudian yang kedua adalah ADG. Nanti soalnya akan saya kirim lewat WA dulu. Dengan tadi untuk menganalisis tentang kenapa ada perbedaan, ya, antara tamak 1, tamak 2, tamak 3 atau ABCD, baik itu ABW maupun ADG. Ya. Jadi nanti pertemuan yang akan datang, ya, kita akan membahas hasil dari pertemuan sekarang, baru kita melakukan materi berikutnya. Paham ya? Demikian proses belajar mengajar pada yang hari ini kita akhiri. Ya. Sebelum diakhiri, mohon diperhatikan harus kerjasamanya ya, supaya apa yang disampaikan tadi itu bisa dikuasai, ya, dan bisa dipahami. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya. Sebelum tutup kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Belum siap gerak. Akhiri pembelajaran kita sore hari ini. Terang berdoa. Doa selesai. Bertepat.